سلطان أولياء وتاج الأصفياء وراحة الشيخ محمد بن عبد الكريم الزمان الرمضاني أستاذ الأعظم كتب الأكوان وراحة الشيخ محمد راشد بن عبد الله البين البنجري وراحة الشيخ شروعني عبدا بنجل البنجري وراحة الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولا حبيب علي بن عبد الله البهاسم ببركة علومهم وكراماتهم وإمدادهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مبارك وعلما نافعا مبارك وعمرا طويلا مبارك وذرية صالحة وصالحة مبارك على هذه اليوانية من أحضر في هذا المكان ولكل من نوى به السلف الصالح ولا حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي قرأ وجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فلكل منه وفي الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدى المصطفى خير الخلائق من سما على فرق السيادة سوددا صلى عليه وسلم مولاه معاد الله وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah memberi umur kepada kita, tandanya Allah sayang kepada kita. Di mana Allah tanda sayang kepada kita, toh kita banyak meninggalkan kefarduan Allah, banyak meninggalkan apa syariat-syariat yang difardukan. Dengan umur yang disisakan Allah, maka kita bertobat atau membayar qadaan atau mengerjakan qadaul fawaid. Nah, ini Allah tandanya sayang lawan kita ya. Yang kedua, kita banyak memuji bersalawat dengan Rasulullah, masih umur yang disisakan Allah, awak sehat, fikir sehat, akal sehat. Gunakan banyak-banyak kita memuji Rasulullah, bersalawat, dan hati kita kada lupa zikir lawan Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dzurriyyat Rasulullah, ulama tabi'in ila yaumil qiyamah. Ini di antara tahlil nanti ada salah satu dari Al-Fadil Alimul Allama Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan Bangil. Nah, jadi sidin ini memang haul sidin 12 Safar beliau meninggal di bulan Safar ini. Nah, guru Bangil ini adalah pak guruan dari guru sekumpul Aulia Allah. Nah, Aulia Allah sidin ini. Salah satu guru Bangil ini memberikan mimpi dengan guru sekumpul yang dikisahkan manakib guru sekumpul bermimpi 3 kali malam Jumat. Ya kalau beberapa tahun kemudian guru sekumpul menuntut ilmu, ternyata yang menjaga dia haluan kafal yang bertuliskan di dinding kapal Safinatul Aulia, sekalinya yang menjaga dalam mimpi itu adalah guru Syarwani Abdan Bangil. Coba kealiman beliau nih. Kemudian guru Bangil ini ketika datang ke Bangil itu berdiam-diam di sana, bersembunyi. Nah, ini kadang mau tahijab dengan makhluk, kadang mau orang menjalani turukun ilallah, menjalani dengan Allah aja. Kadang tapi dikenal orang. Ketiga, guru-guru di Jawa itu hendak menuntut ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat tentang tarekat, hendak menuntut dengan Kiai Hamid. Ujar Kiai Hamid, aku suruh kalian lebih baik menuntut dengan guru siapa? Guru Syarwani yang ada di Bangil. Dicarilah guru Syarwani di Bangil. Begitu datang ke situ, dibukai guru Syarwani. Si guru datang ini hendak memberikan pertanyaan dan jawaban karena diberikan oleh guru Bangil. Mates seberapa besar, seberapa kedalaman guru Bangil ilmu sidik. Begitu masuk, belum mengutarakan lagi pertanyaan guru-guru di Jawa tadi, kisah-kisah guru Bangil ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan guru tadi. Sama dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, sama 100 orang ulama datang, belum menanyakan 100 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini namanya kasyaf ilmu kasyaf. Apa dalam akidah Ihya Ulumuddin?
tahaqqaq bijahlik yumiddakallahu bi'ilmi. Bujur-bujur hati itu jangan merasa berilmu, bujur-bujur batin itu nah jangan merasa berilmu. Ya kada Allah yang memberi nikmat ilmu, yumiddakallahu bi'ilmi, Allah akan membukakan ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu yang lain. Karena kita ini terhijab dengan makhluk, ya kada. Bila dibesarkan orang, nah lalu hendak dimuliakan orang, ya kan? Ini namanya terhijab dengan makhluk. Jadi bujur-bujur hati itu kada ada besi ilmu, bujur-bujur hati itu kada ada besi apa-apa, nikmat yang diberikan Allah aja. Nah, yumiddakallah, Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu yang lain. Ini kekasyapan guru Bangil. Masya Allah, kita sedikit jadi situ mengambil barokah sidin karena memang haul sidin ini ya Pak 12 Safar. Nah, kalau orang melahirkan anak 12 Safar lu betimbang naik. Ini ngati ibu-ibu bila lahir anak 12 Safar betimbang, jangan badahulu dibuat pisang. Ini bayi di sebelah pisang badahulu, Quran badahulu dibuati. Karena masih berat bayi juga buati pulang Yasin, hati daripada Al-Quran. Masih berat juga buati buku maulid, pulang banyak buku maulid. Kalau simtak dirar, berjanji macam-macam gini segala waluh dibuati karena dulu yang tahu. Waluh sebiji menega kilo sama dengan bayi beratnya ya kada. Nah ini tafaul tuh boleh supaya apa kasialan di bulan Safar ini beralih ke sebelah itu kisahnya. Tafaul tuh bolehnya. Nah ini langkatan secipir dibuati ya bang. Karena soal membuat Quran lagi sudah nih ingati yang lahir bulan Safar ini karena betimbang dapat tasmiyah kan. Ini ya Allah, Quran kalau dibuati habis Quran hati daripada Al-Quran surah yang Yasin. Sabda Rasulullah di kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran surat Yasin. Setiap sesuatu itu memiliki hati daripada Al-Quran ada surah Yasin. Ujar orang Bahari, hati Al-Quran itu di tengah-tengah Al-Quran juz 15 bertuliskan wal yatalatab, tulisannya habang, yang itu hati Al-Quran lain. Ya orang Bahari kan dengan negara habari juga. Habang itu di ketika Sayyidina Utsman ini mengarang Al-Quran yang kesekian kalinya sudah dibukukan, waktu menulis wal yatalatab, Sayyidina Utsman itu ditusuk dari belakang dengan pedang, muncrat darah di dada, lalu tulisan waliyatalatab itu karena pancuran, karena curatan darah Sayyidina Utsman, lalu diabadikan tulisannya merah, tuh kisahnya ada itu. Nah dipadakan hati Al-Quran lain tuh tambah sakit parut. Apanya bacaan tentang saya tambah sakit parut. Waliyatalattaf wala yush'iranna bikum. Sampai situ sambat dalam hati siapa yang sakit parut ahadanya jangan dibaca. Nah jadi usap parutnya, insya Allah kakanak tuh sampai sakit parut. Nah wal yatalattaf wala yush'iran nabikum. Al-Quran tulisannya habang dia. Hati Al-Quran itu surah Yasin. Nah itu guru Bangil. Ya, tahu aja seberatan cerita guru Bangil, Masya Allah ya ada kewalian beliau. Guru Bangil itu meninggal tahun 1989, lahirnya Sidin orang kampung Melayu, orang Martapura juga yang makanya kalau hal guru Bangil ini banyak bubuhan Banjar juga yang maramikan. Bubuhannya satu, bubuhan Jawa di sana menyediakan tempat bubuhannya sana, tapi antusias mereka membesarkan Masya Allah juga ya kada. Nah membesarkan tuh Masya Allah, tapi bubuhan Banjar ini yang banyak kedatangan ke sana. Sedikit pengajian kita biasa masalah fikih, ada masuk sedikit masalah tauhid. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasani kemarin air yang pertama suci dan mensucikan untuk berwudu, mandi wajib, mandi nifas, mandi haid setelah melahirkan dan memandikan mayit. Yang kedua, air yang kedua tahirun fil nafsi, suci pada dirinya, mutahharun. Nah, suci pada dirinya tahirun fil nafsi, mutahharun li ghairi, menyucikan bagi yang lainnya, makruhun istimaluhu fil badan la fil thawbi. Makruh dipakainya pada badan bukan pada pakaian.
seperti wahwa ma'ul musyammas, seperti air yang dipanaskan. Itu pian kalau pakai berwudu makruh. Air yang dipanaskan, tandun ini kada bahatap kalau baanak tandun kada bahatap pas pian wudu panas, itu sah wudunya tapi makruh. Lain kalau pian wudu di sungai yang hari panas kayak hari ini tadi panas, begitu pian berwudu panas banyunya, ini kada apa-apa, alaminya di situ. Nah, alami panas dan ini air yang banyak. Nah, itu terkecuali dalam keadaan darurat, pian habis bangun subuh bila berwudu banyu biasa gigil, kada sholat sembahyang subuh lagi menggigil lagi pian kedinginan ya kata. Maka boleh ini dicampur air panas, boleh aja jarang banyu sedikit kan. Nah, dicampur air panas boleh, itu kada makruh hukumnya karena ini ada uzur. Nah, ini aman kada uzur, kada apa-apanya. Ada orang yang kada tahan lagi, rematik ya, kada tulang sakit-sakitan. Bilanya karena dingin, ya kan kada kawa bergerak lagi sudah, selimut tukang main sudah. Nah, boleh ini dicampur dengan air panas tadi ya kada. Nah, akan tetapi apabila air panas itu dengan panas sendirinya fihi itu boleh. Wa amma yukrahu syar'an biqadrin fi ina'in matbakhin la ina'i at-taqdir. Nah, yang panas tadi itu yang dijemur, apalagi kada ketutup. Ada kalau yang wadah yang bulat tuh kada ketutup ember air, itu dijemur di matahari pian pakai berwudu, maka itu makruh. Kamu pakai batu tapas kan kada apa-apa, kayak cucian boleh aja. Cucian yang lain-lain kada makruh hukumnya, cuma pakai berwudu hukumnya makruh. Sah gawiannya tapi dibenci kelakuannya. Nah, artinya dibenci ini bahasa kita kada sempurna ngarannya kan, sama kayak orang berwudu tuh sambil berpender sama, atau berwudu sambil pernah bermain-main sama juga. Berwudu sambil berpenderan itu mengakibatkan was-was di dalam sholat. Berwudu sambil berpenderan iya kada, atau berwudu membasuhnya kada bujur-bujur, membasuhnya itu nah anggota tubuh tadi membasuh kada bujur-bujur, yaitu mengakibatkan was-was di dalam sholat. Wa idza buru'uhu al-karahiyah, apabila dia panas dengan sendirinya maka itu tidak menjadikan makruh. Seperti pian kalau ke sanga-sanga, ada kalau di sanga-sanga itu ada kalau sumur yang bajunya panas. Nah, itu pian wudu di situ kada makruh tuh. Itu memang panas dari asal. Di sanga-sanga ke di mana enggak tuh? Yang ada sumur. Dondang leh. Nah, dari dondang tuh. Menurut kisah di situ pian iwak di siang ini masak di situ gile. Intalu aja masak di situ. Ya Allah, tapi tangan kita kan apa-apa ya kalau Masya Allah, amun sampai yang terlalu masak bisa kan panasnya. Tapi awak kita kan apa-apa. Subhanallah, Masya Allah, Allah menjadikannya karena ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tidak ada yang batil Allah jadikan di alam dunia ini, maha suci Allah yang menjadikan. Kada ada yang batil ya, subhanallah. Lawan di situ ya ada banyu tuh yang tarang, sama-sama tarang di atas asin, di atas kayaknya asin, di bawah tawarlah bercampur. Subhanallah, mana ada banyak bercampur gitu. Kuasa Allah lain, namang susu bercampur lain. Iya, ada kisah orang penjual susu kalau penjual susu. Jadi ujaran yang kuitan, nak ikan menjual susu kalau main lawas dia menjual susu, isuk nakai campuri dengan banyu sedikit, susu larang nakai. Ujaran yang anak kedua ni bahai, kedua ni maai, karena marahi Sayyidina Umar di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ujaran yang mama Sayyidina Umarnya kada tahu juga, aku tokotan lawan Allah maai. Ujaran yang si anak bini-bini tadi bulik Sayyidina Umar, sakanya Sayyidina Umar berdiam di bawah perumahan. Mendengar percakapan si anak tadi, begitu bulik ke rumah disuruh anaknya, nak itu ada karena datangi ada anaknya berjual susu, kawini anaknya tuh. Ngaran abang menyuruh bahari kada pikir panjang, namun wah ini pikir panjang, aku bahaya belum WA lagi. Instagramnya kada ada bahaya juga macam-macam pulang. Nya kada ada Facebook bahaya. Bahari disuruh kawini sudah dikawini karena orang ini konsekuen.
ya kada bujur-bujur takut kepada Allah. Dikawini kisahnya oleh anak Sayyidina Umar, orang penjual susu aja disuruh mencampuri kayak apa memisahkan aja kada nama dicampur. Ikhtara an-Nawawi adamul karahiyah mutlaqan wa yakrahu aidan syadidul syaqiyah wal barada wal buruda. Dan di sisi Imam Nawawi itu kada makruh hukumnya. Nah, Imam Nawawi kada makruh hukumnya. Imam Syafi'i hukumnya makruh. Imam Nawawi kada makruh jasidin terkecualinya panas benar atau dingin benar hanya makruh. Nah, berwudu dengan air salju di wadah kita nih. Banyu salju nih ada kulkas yang bahari bersalju ada kala. Wah ini ada kulkas yang kada bersalju, diambil saljunya tuh wudu. Nah, itu makruh. Atau banyu panas benar. Batuk tangan makruh juga, bukan makruh lagi, haram ini hukumnya ya kada. Nah gitu. Jadi di sisi Imam Nawawi kada makruh hukumnya jasidin. Wal qiyas tahirun fi nafsi ghaira mutahharun li ghairi wa huwal ma'ul musta'mal. Nah, air musta'mal ini banyak penjelasannya, mungkin kada habis malam ini karena dijelaskan lagi pertemuan yang akan datang. Musta'mal ini pian banyak ceritanya. Pian berwudu di ember. Ini di ember, kada pakai keran, ya kada pakai keran, kada pakai bak mandi di ember. Lalu pian pakai cicipok. Cicipok mana? Ma ambil banyu di ember tadi pakai cicipok. Nah, pian ambil banyu, pian basuh tangan kalau cicipok. Karena siram pula. Ini kayak apa nih? Bila ada nih siku nih, nah banyu siku atau banyu tangannya titik ke dalam ember tadi, maka banyu ember itu mustamal. Air yang sudah terpakai setetes tercampur mustamal, kada sah lagi dipakai untuk membasuh tangan kiri sebagian kepala kada boleh. Lalu kayak apa supaya kada mustamal? Ini yang nah kayak cicibok itu ada tangkainya, kalau sini kalau ini ada tangkai. Pian jangan mengikuti tangkainya, di sini pian ikuti. Nih di giginya sini, jangan ikuti tangkainya nih, nah di giginya sini ikuti, nah ikuti gitu. Terbalik ini kacau. Di giginya nggak mengikuti nah ya. Nah di giginya sini pian mengikuti, mengikuti sini cibok, nah cibok karena pian mengikuti sini pula. Besul. Bila ada karena tangan pian titik ke sini, itu kada mustamal, tangan pene tangkai daripada cibok. Paham nggak sudah? Nah, tangan pian jadi tangkainya karena pian kan mengikuti tangkai cecampuk tadi. Pian mengikuti di bibir. Jadi tidak ada gugur karena sisa banyu ke sini, ini tangan pian tangkai cecampuk ngarannya, bukan daripada air yang harus dipakai. Nah, kayak itu caranya. Jadi jangan mengikuti di tangkai. Orang mati apa aja tangkainya ada kali diikuti, jangan kalau tahu biasanya kan. Jangan diikuti tangkainya. Ini yang bodoh di ember. Kalau di ember, betul. Nah, jangan mengikuti tangkainya di sini. Jadi basuh pak, basuh gitu, pak, basuh gitu. Karena begitu pian anak ambil pulang, gugur sisa tangannya dari sini banyu. Ini kada mustamal karena tangan piannya jadi tangkai cicibuk. Nah, paham sudah ya? Artinya kalau pian pakai tangkai kayak ini tidaknya gugur, maka asli dari tangan pian gugur banyu tadi. Setiap saja gugur, maka mustamal kada bisa dipakai. Nah, hati-hati mustamal ini. Kemudian lagi mustamal tadi kayak apa? Ya bedalah pendapat dengan Imam Maliki. Kita kan di Indonesia ini lebih afik memakai mazhab Imam Syafi'i karena lebih beradab, lebih bagus ya kada. Nah, konsekuen kita dengan Imam Syafi'i. Jangan kita mengambil yang nyamannya aja, ya kada. Yang nyamannya aja mengambil terus karena di sana begitu berpegang kita tentang syariat, imam itu kada mengakui kita, kita hendak berpegang kepada Imam Maliki. Bahasa kita mengajar, kata Syekh Imam Maliki, engkau mengambil mazhabku yang nyaman-nyaman aja, sebagian kamu ambil dengan Imam Syafi'i, mana konsekuensinya kamu imam dengan aku di sini. Nah itu, jadi kalau kita 70% dengan Imam Syafi'i, banyak berarti dengan Imam Syafi'i. Yang lain tuh 4 Imam Maliki karena ada hukum darurat, ya kada. Misalnya kan ketika umrah, Imam Syafi'i membatalkan bersentuhan laki-laki dengan bini-bini tanpa ada lapik batas kain, ya kada.
Imam Maliki kada membatalkan hukumnya ketika umrah taklid di situ pian di rumah berwudu basuh kepala seberataan. Imam Maliki membasuh kepala seberataan bukan sebahagian. Setelah berwudu pian bertaklid. Aku bertaklid kepada Imam Maliki yang membolehkan bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Ayo ya tawaf lagi pian berpingkutan situ apa. Nah, tapi tetap tidak berkantut betul. Karena masjid Imam Syafi'i ada masjid yang pakai, cuma yang bersentuhan tuh aja kada batal. Amun pian pakai seberadaan pulang di situ Imam Maliki kacau pulang. Kenapa? Pian di situ aja umpat. Imam Maliki bersentuhan laki-laki dengan perempuan kada batal, tapi bila parut lapar bergeluruk batal. Nah, kacau pulang. Asik pian tok ya baru batal. Gitu. Jadi ada yang mudah, ada juga yang ngalih, ya kada? Nah, jadi ada kita umpat sebagian imam tapi berpegang full 70% di mana Imam Syafi'i. Seperti kayak orang menerima zakat, misalnya zakat harta. Imam Syafi'i itu tidak boleh menerima satu orang sabirilah guru agama, guru ngaji kada boleh menerima, harus 5 orang yang hadir. Coba. Nah, Imam Maliki harus 8 orang yang hadir menerima zakat duit itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu boleh 1 orang mewakilkan dari golongan yang 8. Maka di sini kita mengambil kemudahannya, seorang guru atau guru ngaji sabirilah hukumnya boleh menerima zakat 1 orang, jangan diambil berdaan, orang nak bagi juga. Nah, ini bayar sudah mengeluarkan zakat, ambil guru seberdaan. Nah aja, aku anak memberi sepupuku juga, anak memberi keponakanku juga, ambil di sini berdaan aja. Nah ya amde, tunggarnya tomak gurunya kata berbagi lawan orang, ya kata sini ini mewakilkan aja. Bila dia terima 8 juta, sini berhak 1 juta aja ambil, 7 juta dikembalikan. Nah aku kembalikan, ikan bagikan pulang dengan yang mustahak atau yang ikan sukai, fakir miskin. Ini ambil di sini berdaan. Iya bang deh, Dudi kan datangi orang lagi. Ayo bujur ya kata. Ini hati-hati juga wah ini nih. Apalagi gurunya pena yang mata duitan juga. Am gurunya mata duitan dan juga orang duitnya mata sidin. Nah ini jadi air mustamali banyak ceritanya air mustamali ini ya, kadang-kadang ada pulang di dalam kitab Tajriyah atau Tajriyatus Syadidah di dalam karangannya daripada Hadraul Maut itu jelas karena di situ dijelaskan masalah air mustamal. Yang jelas air itu hati-hati mustamal, hati-hati terbolak-balik. Beda pian dengan maulah bak mandi semeter kali 2 itu lebih daripada 2 kolah. 2 kolah itu ukurannya 300 liter lebih. Nah, semeter persegi itu berapa liter? Banyak benar. Boleh japian baudu di dalam langsung. Baudu di dalam langsung. Baca kayak pak anakku jemali di dalam, bekamih di dalam, lalu juga pulang. Seorang baudu di situ. Anak dibiarkan mandi di situ, bekamih macam-macam di situ. Dibersihilah, bersih-bersih juga. Ya kada. Ini banyu bilang sudah yang hijau kada dikurasnya. Mentang-mentang boleh ngintu diudukan terus kada juga lah, bersih-bersih juga ya kada. Manusia ini ada juga yang kayak itu. Anakku aja mandi situ bekam nih gurunya aja, jadi pian dia boleh aku bodoh di situ aja, pian terlalu juga. Nah, amoninya ukuran hanya 60 kali 60 tinggi, lebar, panjang. Nah, itu 300 liter lebih, itu jangan ada masuk ke dalam. Nah, jangan ada masuk ke dalam. Boleh sisa kita berwudu masuk ke dalam, tapi nya limpas terus jalan. Hendak nyamannya berwudu itu di mana? Di keran. Kada batah lagi biar di keran. Dan kerannya itu yang normal keran ledeng itu ukuran 1/4, lalu pian geneli ukurannya 3/4 itu makruh pulang, kegegenelan pulang. Nah jadi jangan juga terlalu banyak, membanyak-banyakan air hukumnya makruh. Nah biasa ukuran 1/4 lah, ini bilang no kenal puasa kau budunya, kada boleh juga, makruh juga pulang. Nah, yang kedua membasuh sebagian kepala, ya sebagian kepala di sisi-sisi kepala. Ini bilang kayak mandi kepala. Panas guru aja nyaman kepala bahasa makruh, kada boleh. Nah, dimandikannya kayak itu.
ya terlalu lebih ya kan manusia ini kadang cuma lebih-lebih macam-macam aja. Nah, basuh kaki juga hari panas, yaitu sampai ke paha basuh. Sampai ke paha, nah gosikinya puas guru aja lebih daripada sunat lagi ini makruh jadinya ya kata. Nah itu, jadi hati-hati juga kata wudu nih ya kata. Bahkan orang berkumur-kumur itu kita lihat praktiknya Habib Umar di YouTube kayak apa? Itulah yang dicontohkan Rasulullah, cuma hanya setelapak tangan ini aja berkumur-kumur Nah, dan memasukkan istimsyak namanya, memasukkan air ke lubang hidung itu bagi yang bisa, itu sunat aja hukumnya. Amun kada bisa, biar lamas dikaring, cuma aja, lamas. Inya kan sampai ke dalam sini separuh aja hembuskan pulang, jadi napasnya bisa matur. Amunnya sud itu, lamas dikaring, lucu juga lamas dikaring. Ini yang bisa, amun kada bisa kacau ya kada. Nah istimsyak, nah itu sunat hukumnya ya kada. Dan ada pendapat di kitab Tajriratus Sadidah yang karangan Hadharul Maut, membasuh anggota wudhu itu 5 kali boleh, jadi 5 kali itu boleh, cuma asal dasar hukum itu 3 kali. Nah asal dasar hukum 3 kali, 1 yang wajib, 2 kali sunat, meratakan siapa tahu kada rata. Dan ada yang mengatakan 5 kali boleh. Bahkan kita di dalam sholat itu pian ketika rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi itu boleh 5 kali boleh. Karena waktu sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi 5 kali boleh, karena hakikatnya menunggu siapa tahu jamaah ada yang tertinggal masbuk. Nah cuma bukan ini yang dasar hukum, kata dasar hukum itu 3 kali, ingat ibu cur itu karena ada itu. Nah jadi dasar hukum 3 kali, bajuri kah, i'anatul talibin kah, ya kalau Hendra tahu juga. Nah Fathul Qarib, ini Fathul Qarib matan daripada bajuri, bajuri itu gana lagi karena ada kitabnya. Ini matannya aja gini, cuma kita penjelasannya sama dengan di bajuri, i'anatul talibin juga. Nah bukan itu 5, tapi dasar hukum 3 kali. Nah, kemudian air musta'mal ini apa? Air musta'mal ini tercampur barang yang merubah daripada warna tadi, itu musta'mal juga. Meskipun ini yang kada berbau tapi merubah warna. Misalnya banyu ini 400 liter lebih daripada 2 kolah, terbuat polpen ke dalam polpen box, pas polpen ini pecah mengembang. Nah ini mustamal juga hukumnya, mustamal kada boleh dibawa wudu juga itu. Nah kada boleh bawa wudu itu yang lebih afik. Memang kada berbau bang, amun yang berbau tambahnya ya kada bensin, minyak gas terbuat ke dalam. Minyak gas itu biar setetes dikit terbuat harap baunya ya kan. Apalagi yang sampai secangkir. Makanya orang masak-masak tuh hati-hati benar, minyak gas ini gak ada pakai minyak gas lagi bang, terbuat minyak gas setetes saja, luar biasa baunya ya kan. Nah itu tentang air. Jadi pandangannya ketika kita berwudu itu, pandanglah air itu asal dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, air itu asal daripada diri kita, asal diri kita nih daripada air. Yang kedua, asal dari nur Nabi Muhammad. Yang pertama kali aja asal dari nur Nabi Muhammad. Yang kedua, asal diri kita nih daripada air, ya daripada air mani yang suci tapi hina. Kata Syekh Hasan Al-Basri, seandainya engkau kumpulkan air mani dalam 1 gelas yang terang, kemudian engkau bawa di kampung, engkau jual, siapa yang hendak beli? Itulah hinanya air mani. Siapa anak nukar kayak baya bau nangka berenda itu kan. Mahong-mahong ya kan. Tapi suci. Ini kesal, tapi suci ya kan. Nah, air mani itu ada di tapi pian buat sembahyang kada apa, suci aja kada apa, boleh dibawa sembahyang. Kalau air mani itu najis, maka manusia tercipta dari najis, bukan. Air mani itu suci. Nah cuma hina. Makanya orang kadang mau batianan ada kalau semua dipadahi kalau. Nah orang kadang mau batianan nyaman aja yang orang kadang mau batianan tuh ditukar piring putih yang higanya kada ada tulisannya. Piring putih itu kadang-kadang bersirit di higa kuning kalau
pokoknya putih polos, ditulisi di tengahan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Hanya diambunkan di malam Jumat. Diambunkan di malam Jumat. Ada banyak ambun tadi itu atau hujan hanya berhadapan laki bini menghadapi banyu di piring tadi, membaca ayat tadi pulang 113 kali. Hanya diminum banyu tadi. Siapa yang meminum? Si bini yang meminum banyu tadi. Insya Allah pian sebelum setahun batianam. Itu kisah orang kadang mau berenak, lain yang diurut di parut, bengkak parut, kena jin masuk ke dalam. Dipariksa kada bule, ya kada. Dipariksa kada bule, napang kada ada bayinya di dalam. Kerja bacaannya kada pakai etik angsa kan. Iya apa ya, itu bacaan orang kada mau batianan itu bacaannya. Namanya ke rumah bawa gula tuh kan. Nah ini, jadi pandang air ini adalah nur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pandang air itu daripada diri kita. Kelakuan tubuh kita ini bisa membasuh muka, bisa membasuh tangan, macam-macam. Kada lain semuaan gerak kudrat iradat Allah. Jadi hati itu kada lepas semuaan gerak kudrat iradat Allah. Aku bisa berwudu ini nah, bisa bergerak ini nah, kudrat iradat Allah. Kuasa dengan kehendak Allah. Allah kuasa menggerakkan aku, Allah menghendaki aku bergerak. Kemudian dipandang air ini adalah dari nur Nabi Muhammad dan air ini asal daripada diriku. Nah itu hati kita jangan lupa, itu namanya udu batin. Zahir kita main, batin kita main. Sama kayak orang beristighfar. Istighfar itu kalau hanya mulut aja, syaitan bisa nuruti juga. Ujar kita astagfirullahaladzim, baca syaitan astagfirullahaladzim juga. Tapi kalau hati kita main, syaitan terkaupat. Nah, astagfirullahaladzim, dalam hati, ya Allah, hamba meminta ampun, banyak meninggalkan kefarduanmu. Itu batin kita main. Karena yang kedua, astagfirullahaladzim, dalam hati kita, ya Allah, hamba minta ampun atas segala dosa-dosa batin hamba, akal, fikir, hati, khatar hamba yang tersalah, ma'eterat, kada terima, kada ketentuan engkau, macam-macam ya panggil. Itu namanya batin. Dan batin ini yang dipandang Allah. Makhluk memandang perbuatan, sedangkan Allah memandang hati. Nah itu daripada tentang air mustamal. Karena kita sambung lagi soalnya tahlil ini mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Man saraka tariqan yatlubu bihi ilman man saraka tariqan yatlubu aw yaltamisu bihi ilman saharallahu tariqan ila jannah. Atau kama qala Rasul, barang siapa di alam dunia ini dia memudahkan langkah kakinya untuk ke majlis ilmu, menuntut ilmu, maka di akhirat nanti Allah memudahkan langkah kakinya menuju ke dalam syurganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah 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 La ilaha illallah
إله إلا الله لا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. كنتم شيء لا يراهم بسر الفاتحة. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبرك وقدرك من الصابرين ونرى حرار مرزوقين ونرى حرام معصومين وفي الجنان مناعمين وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي علينا ناصرين متمتعين. أردنا اللهم لك مردا جميلا أردنا اللهم لك مردا جميلا أردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل له من الشيطان علينا في سير الحرج ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيلا وأتبنا اللهم قرآتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا من فضلك كبر نزرا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه وسبحنا الله وصليناه بعد قبول لحضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل والصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربه من أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وتنقض عظيم من أجرهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وعشيرتنا والأستاذنا والمشايخنا والمعلمين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشرق الأرض ومغاربها أينما كانوا كانوا في علمك وحرت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم خصوصا إلى روحيدة عبد الصمد مربها ولا روحيدة تنيران كدنgan وإلى روحي الفاضل العالم العلامة الشيخ الشرواني أبدا بنجل wali rohi Haji Kurdi bin Haji Dukamar wali rohi Tanjung bin Gunting Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasim madkhalahum waj'al al-jannata maswahum bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma ij'al lahum fida'an lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa 'atqa lahum minan nar wa hijaba lahum minan nar wa najata lahum minan nar bi rahmatika ya aziz ya غفار يا خير الراحمين اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة والنعمة والضياء والنور على قبورهم وأرواحهم ومن جميع قبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم يا رحمن حفرة من حفرة النير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله
أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعث من قبورنا يا باعث ورفعنا وانفعنا بها يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني على ربي من سؤالي واختياري يا الله اغفر ذنوبنا واجعل الجنة حرارنا يا تواب تب علينا آمين يا الله تواب تب علينا وارحمنا وانظر آمين يا إلينا وارحمنا وانظر إلينا تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman adalah insya Allah bulan September nanti, bulan Maulid, kita mengadakan acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah lagi adalah kita kampung kita kedatangan tamu mulia yang alhamdulillah beliau adalah juriya daripada Syekh Kasbun Anwar. Itu adalah guru kubah atau guru menawar, guru hakim, guru munawir dan lain sebagainya, dan rombongan. Dan insya Allah juga beliau akan mengijazahkan beberapa maulid azab, maulid diba, maulid situduror, dan beberapa ijazah lainnya. Insya Allah acara itu tanggal 25 September pada hari Senin pagi. Jadi beliau ke kota Samarinda 3 acara. Yang 2 acara adalah acara rutin beliau, tahunan beliau, dan alhamdulillah yang ketiga di tempat kampung kita. Mudah-mudahan kampung kita mendapatkan barokah, rahmat, berkat kedatangan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pengumumannya. Semoga kita bisa saling membantu untuk mempersiapkannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.